wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati pada malam hari ini pemateri kita, beliau Dr. Merita Arini, Magister Manajemen Rumah Sakit. Kemudian yang kami hormati pula seluruh jamaah pengajian pesantren Kopit Muhammadiyah yang alhamdulillah pada malam hari ini bisa hadir di seri yang ke-327 ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah di kesempatan kita di malam hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bersama-sama kita belajar kaitannya dengan manajemen laktasi pada ibu positif COVID-19. Semoga materi yang kita nanti dengarkan dari pemateri bisa kita serap dan juga kita bisa amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Khususnya bagi ibu, karena di sini temanya terkait dengan ibu yang positif COVID-19. Selawat beserta salam mari kita selalu juga senantiasa ucapkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, sebelum kita mulai acara pengajian kita pada malam hari ini, izinkan kami untuk membacakan susunan acara sebagai berikut. Acara yang pertama nanti pembukaan, yang kedua nanti sambutan, kemudian yang ketiga nanti penyampaian materi, dan kemudian yang keempat diskusi, dan terakhir nanti penutup. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja mari kita buka acara pengajian kita pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kami mohon kepada Mbak Ratna Yunita, MPC Psikolog, untuk memberikan sambutan. Kepada beliau kami persilahkan. Terima kasih De Amin. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, saya menyampaikan sambutan mewakili para pengelola yang lain, karena ini biasanya Pak Isnawan ya, atau Pak Dede, atau Bu Ria, atau Bu Ekor ini. Nah, ini kebetulan mungkin karena beliau-beliau, atau Pak Arif Jamali Muiz biasanya, tetapi mungkin karena beliau-beliau sedang ada kesibukan lain, sehingga mohon izin saya menyampaikan sambutan mewakili beliau-beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung Bapak Ibu sekalian semuanya. Ini saya yakin dari Sabang sampai Merauke ya yang nanti bergabung, dan semoga Bapak Ibu sekalian dalam kondisi yang sehat. Bagi yang sedang sakit atau sedang isoman, semoga diberikan kemudahan dalam proses penyembuhannya dan semoga tetap bersemangat. Beberapa di antaranya ini saya sapa, ada Bu Yekti ini dari Unisa Yogyakarta, kemudian ada dari PCA Samigalo, kemudian ada dari PCA Imogiri, dan lain sebagainya. Ada dari Singkawang juga, ada dari Banjar juga, ada dari Pontianak juga. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang sudah meluangkan waktu malam ini, khususnya ibu-ibu, karena ini temanya sangat ibu sekali. Tetapi tidak menutup kemungkinan Bapak atau calon Bapak tadi ya Dok ya, untuk bergabung sebagai upaya untuk menjadi Bapak Siaga atau calon Bapak Siaga gitu ya. Seperti De Amin, De Irwan ini nantinya akan menjadi calon Bapak Siaga. Saya mohon izin off cam Dr. Merita karena ini sambil ngomong, dan mohon maaf agak ada backsound suara-suara yang nggak kalah hebohnya begitu ya Dok. Jadi semoga tidak mengurangi kekhusyukan untuk pengajian malam ini. Terima kasih kepada Dr. Merita Arini, MMR, yang malam ini berkenan untuk berbagi kepada kita semua, Bapak Ibu sekalian, tentang manajemen laktasi pada ibu positif COVID-19. Ya, kita sadari bahwa tentu ada kecemasan begitu ya bagi para
ibu-ibu terutama mereka yang sedang yang sedang menyusui, mungkin ketika terpapar COVID-19 ini apakah nanti anak tertular dan lain sebagainya. Karena saya sendiri, Dok, saya adalah penyintas. Jadi gelar baru saya adalah LC, begitu, lulusan COVID. Waktu itu ketika saya di shelter Unisa, saya bertemu dengan salah seorang ibu yang kebetulan beliaunya juga baru memiliki bayi usia 1 bulan waktu itu. Tetapi karena terpapar positif COVID, jadi bayinya harus ditinggalkan. Nah, saya tanya bagaimana perasaannya gitu ya, Dok. Ya tentu sangat terganggu, bahkan tidak bisa tidur karena selalu memikirkan anaknya. Nah, ternyata ketika saya tanya apakah beliaunya kemudian istilahnya menampung juga ASI-nya, karena kan di shelter juga ada kulkas gitu ya, Dok, sehingga bisa disimpan di kulkas, misalnya seperti itu. Ternyata dari si ibu ini menyampaikan bahwa dia berusaha untuk bisa tetap memompa ASI-nya, tetapi karena perasaan cemasnya tadi dan terlalu berpikir yang tidak khawatir anak dan lain sebagainya, ada perasaan mungkin seperti baby blues juga, Dok, karena merasa saya bukan ibu yang berarti gitu. Nah, saya rasa ini mungkin nanti akan menjadi salah satu materi barangkali ya dari manajemen laktasi itu sendiri, bagaimana ketika seorang ibu terpapar COVID-19 ini. Nah, Bapak Ibu sekalian, semoga ilmu dari Dr. Merita Arini nanti bisa bermanfaat untuk kita, dan monggo bisa ditularkan juga kepada yang lain supaya menjadi ilmu yang bermanfaat yang tentu tidak akan pernah ada habisnya, nggih. Kalau dalam matematika itu 1 tambah 1 itu sama dengan 2, 2 tambah 2 sama dengan 4. Tetapi kalau dalam ilmu jariah ilmu, 1 tambah 1 bukan lagi 2, tetapi beranak pinak bahkan sampai ribuan nantinya, insya Allah gitu. Jadi saya berharap Bapak Ibu sekalian yang mendapatkan ilmu malam ini juga bisa berbagi kepada yang lainnya. Mungkin begitu saja, Dokter, dari saya, karena tentu kita semua tidak sabar untuk mendengarkan materinya nanti. Selama dalam memfasilitasi ketika berjalannya acara nanti, jika ada banyak kekurangan mohon dimaafkan, dan semoga nanti Bapak Ibu sekalian yang tadi dalam kondisi yang mungkin diantaranya adalah ibu yang sedang memiliki putra-putri yang dalam usia produktif ASI ini, semoga nanti bisa tertangani masalahnya. Sehingga seperti yang tadi saya cerita, ada teman di shelter yang kemudian merasa cemas dan sebagainya, itu semoga nanti bisa terbantu dengan materi dari Dr. Merita Arini. Matur nuwun, Dokter, sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Amin. Monggo, Mas Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mbak Ratna Yunita yang telah memberikan sambutan kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, langsung saja mari kita simak bersama kajian kita pada malam hari ini kaitannya dengan manajemen laktasi pada ibu positif COVID-19 yang insya Allah pada malam hari ini akan disampaikan oleh Dr. Merita Arini MMR. Kepada Dr. Merita kami persilahkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah pada malam hari ini kalau saya menyimak acara pesantren COVID mungkin sudah berkali-kali ya, tapi kalau jadi yang berbicara mungkin baru kali ini. Tapi mungkin ini faktor kesempatan aja ya, karena di sini kita sharing bersama, ngobrol bersama ya. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih dulu kepada tadi Mbak Ratna ya, dan Mas Amin serta panitia dan seluruh pengelola pesantren COVID Muhammadiyah atau Muhammadiyah with You. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kesempatan malam hari ini. Alhamdulillah nampaknya Jogja dan sekitarnya juga sudah semakin membaik ya. Mudah-mudahan kasus COVID semakin turun dan proses belajar kita dari sejak awal pandemi, kemudian ada second wave dan lain sebagainya juga membuat kita terus belajar, mengupdate ilmu pengetahuan dan lain sebagainya, termasuk terkait dengan manajemen laktasi atau manajemen menyusui pada ibu yang positif COVID. Nah, ini sebelumnya ternyata saya melihat di di partisipan ini banyak sekali sahabat-sahabat saya ya, nakes, dokter dan lain sebagainya.
Saya sebut saja nih namanya Dr. Irhami El Fajri nih, Direktur Rumah Sakit Sari Asih Tangerang. Halo Dr. Ami. Ya. Oke, nanti sharing juga ya dok ya. Nanti pengalaman di rumah sakit di sana gimana manajemen laktasi untuk ibu-ibu yang positif COVID ya dok ya. Oh ya, insya Allah Mbak. Asik. Ya, jadi insya Allah kita nanti akan dapat cerita dari teman-teman juga, ada Dokter Asep dan Bapak Ibu Nakes, Bidan dan lain sebagainya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Mungkin langsung aja ya saya share screen. Ya, monggo silakan dok. Baik, jadi ini memang materi ini memang berawal dari ya semacam ini ya keprihatinan kita bersama bahwa masalah menyusui pada ibu yang terkonfirmasi COVID ini ternyata menjadi kendala di masyarakat gitu ya. Jadi banyak masyarakat yang bertanya baik secara langsung maupun melalui chat ketika keluarganya atau dirinya sendiri itu dilarang menyusui langsung bahkan atau dilarang memberikan ASI kepada bayinya. Ada yang sampai harus memerah dan membuang ASI dan lain sebagainya karena kesimpang siuran berita apakah ibu yang sedang terkonfirmasi COVID ini boleh atau enggak untuk menyusui bayinya. Dan tadi benar ya seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa ini materinya sebenarnya nggak hanya untuk ibu-ibu tapi juga bapak-bapak, mas-mas, bahkan mungkin kakek nenek dan lain sebagainya yang ada di masyarakat yang memiliki pengaruh juga sebenarnya perlu sekali untuk bersama-sama kita mengkaji ini karena menyusui ini membutuhkan dukungan dari banyak pihak ya Bapak Ibu sekalian. Nah, ini mungkin untuk yang belum mengenal saya, mungkin perlu saya kenalkan sedikit. Saya sehari-hari bekerja di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta dan Prodi Magister Administrasi Rumah Sakit, Program Pascasarjana UMY. Nanti kalau suara saya tidak jelas, mohon diinterupsi ya. Untuk materi kita hari ini mungkin kita bagi dalam 4 besar pembahasan. Yang pertama, mengapa harus ASI? Ini mungkin sedikit refreshing saja. Refreshing kalau ibu-ibu yang zaman now mungkin sudah sangat hafal di luar kepala, tapi mungkin untuk calon bapak atau calon ibu atau mungkin bapak ibu senior yang juga hadir pada hari ini juga mungkin perlu mendapat update tentang kenapa sih ASI itu menjadi rekomendasi atau menjadi dikampanyekan di mana-mana seperti itu ya. Bagusan mana sih dibandingkan dengan susu formula dan lain-lain. Kemudian bagaimana kondisi di Indonesia, kemudian rekomendasi-rekomendasi menyusui bagi ibu yang terkonfirmasi COVID, dan masalah-masalah menyusui. Yang pertama, mengapa harus ASI? Kita mulai dulu karena ini pengajian ya, tentu kita harus kembali kepada Al-Quran dan hadis, ya nggak pengajian juga tetap apapun yang kita lakukan ketika kita muslim, maka kita harus mengembalikan pertama kali adalah kepada Al-Quran dan hadis. Ternyata memang menyusui ini sampai menjadi sebuah ayat disampaikan secara khusus dan menjadi ayat yang sangat panjang ya dalam Al-Baqarah ayat 233. Di sini saya bagi dalam beberapa bagian yang menjadi pokok penting. Yang pertama, untuk terjemahnya, para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan ini tentu menjadi pilihan ya, apakah akan menyempurnakan atau tidak. Dan ketika kita memilih menyempurnakan, maka artinya kita sedang menjalankan apa yang Allah perintahkan dalam Al-Quran. Kemudian aspek yang kedua adalah adanya kewajiban ayah ya. Dan kewajiban ayah adalah memberikan makan dan pakaian kepada ibu dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang ma'ruf ini berarti tidak sekedar hanya memberikan makanan dan pakaian, tapi kalau saya memaknai ini lebih dari sekedar itu, kita membutuhkan, ibu ini membutuhkan berbagai dukungan yang lain ya, diantaranya adalah makan dan pakaian. Dan bahkan ketika ayah tidak ada, maka dukungan keluarga atau yang menjadi wali dari ibu itu juga menjadi sangat penting. Kemudian, seseorang tidak dibebani, melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seseorang itu menderita kesengsaraan karena anaknya, dan seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Ini juga relevan sekali dengan kondisi kita saat ini,
mungkin karena COVID dan lain-lain, banyak ibu yang sakit berat dan lain-lain, sehingga mungkin juga berhalangan untuk menyusui secara langsung. Tentu ini menjadi pembahasan yang menarik ya. Kemudian apabila keduanya ingin menyapih, yaitu ketika belum 2 tahun, maka dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Artinya diperbolehkan ya, karena memang 2 tahun ini adalah kesempurnaan, maka kurang dari 2 tahun ini boleh, tapi dengan kerelaan, permusyawaratan, dan lain sebagainya dengan berbagai pertimbangan. Meskipun tetap yang paling dianjurkan adalah disempurnakan hingga 2 tahun. Kemudian jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu bila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Ini juga terkait faktor budaya ya, kalau terkait dengan ibu susuan, meskipun di Indonesia juga ini cukup banyak dilakukan, terutama pada kasus-kasus ibu meninggal dunia, ibu yang baru melahirkan dan meninggal dunia, ini cukup banyak juga, bahkan ibu-ibu yang karena satu dan lain hal tidak bisa memberikan ASI-nya juga masih kita bisa menemui beberapa kondisi ibu-ibu susuan untuk bayi-bayi yang baru dilahirkan atau bayi-bayi yang memang masih seharusnya mendapatkan ASI. Kemudian di akhir ayat Allah memerintahkan kita untuk bertakwa, yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan. Jadi ini membuat kita harus menyadari kembali bahwasanya ketika kita menyusui atau mungkin para bapak ini mendukung ibu untuk menyusui atau keluarga juga mendukung ibu untuk menyusui adalah karena kita ingin bertakwa pada Allah ya. Jadi bukan karena mau aduh anakku anak ASI, aku lebih bangga kalau anaknya dapat ASI dan lain sebagainya. Tentu di luar itu semua gitu ya. Atau hanya karena sekedar dikasih ASI aja biar lebih ngirit, nggak perlu beli susu formula gitu ya. Bukan sekedar itu, tapi ada ibadah yang lebih tinggi di situ ya, karena memberikan ASI ini tidak hanya sekedar memberikan makan, tapi juga banyak hal yang bisa dilakukan oleh ibu dan keluarga kepada bayi yang masih mendapatkan ASI. Jadi banyak hal-hal positif yang bisa dilakukan sembari memberikan ASI. Nah, ini kalau kita tinjau secara medis maupun epidemiologis, sebenarnya sudah sangat banyak ya bukti dari zaman dahulu kala kenapa sih ASI itu sangat baik gitu ya. Karena kalau menurut penelitian ternyata dia bisa menyelamatkan lebih dari 820.000 bayi per tahunnya di seluruh dunia ya. Jadi sangat banyak. Jadi peran ASI ini sangat luar biasa terutama untuk pencegahan infeksi pada bayi-bayi yang usianya terutama yang kurang dari 3 bulan. Dan kalau tidak menyusui, ternyata ada yang pernah menghitung ada pengeluaran ekonomi global sebanyak 302 M per tahun. Pengeluaran ini mungkin tidak hanya sekedar membeli susu formula ya, tapi ada masalah misalnya karena bayi sakit dan lain-lain yang terkait dengan kondisi tidak dapat menerima ASI secara langsung. Oh iya, Mas Amin, saya berapa menit ya ini? Nanti kelamaan. 45 menit, Dok. 45 menit. Ini presentasinya 45 menit ya? Ya. Atau sudah dengan diskusi? Kalau dengan diskusi biasanya sampai jam 9 begitu, Dok. Oh, jam 9 ya, oke. Ya, nanti harapannya sih nggak usah banyak-banyak biar kita bisa banyak diskusi aja ya. Baik, Dok. Oke, ini contoh kasus, beberapa kasus yang diteliti ternyata bisa diturunkan atau dibandingkan dengan pemberian ASI dan tanpa pemberian ASI ya. Contoh kasusnya ini diare dan infeksi saluran pernafasan atas ya. Kita belum berbicara COVID, ini masih secara umum dulu. Jadi sebenarnya ada beberapa penyakit lain yang juga diteliti dan peneliti ini membandingkan prevalensinya atau banyakan mana sih bayi yang sakit tertentu gitu ya, misalnya sakit diare antara bayi yang mendapat susu formula, ASI, atau tidak mendapatkan keduanya gitu ya. Jadi contohnya ini di Filipina. Filipina ini negara yang dekat dengan Indonesia. Ini penelitian tahun 1990 ya. Mungkin masa ini masih masa kejar-kejarnya susu formula dibandingkan sekarang. Jadi dibandingkan yang hanya mendapat ASI, ternyata kejadian diarenya jauh lebih rendah dibandingkan yang mendapat ASI dan dicampur dengan minuman lainnya, baik yang bernutrisi ini mungkin maksudnya susu formula, kemudian yang tidak bernutrisi mungkin maksudnya air putih mungkin ya.
atau yang tidak mendapatkan susu atau yang tidak mendapatkan ASI sama sekali ini jauh lebih tinggi prevalensi diarenya. Jadi hanya 1% dibandingkan dengan 17,3%. Nah, ini kebetulan saya belum mendapatkan versi terbaru dari yang penelitian di Indonesia. Ini penelitian lagi di negara maju, di Scotland atau di Inggris sana. Ya, ternyata insidensi dari kejadian infeksi saluran pernafasan atas ini untuk bayi-bayi yang mendapatkan ASI memang lebih rendah ya. Bapak Ibu bisa melihat di sini yang warna biru jauh lebih rendah dibandingkan dengan yang warna merah. Dan memang banyak sekali penelitian yang akhirnya menyimpulkan bahwa ASI ini merupakan faktor proteksi atau melindungi bayi dari beberapa penyakit infeksi. Di antaranya ada infeksi saluran telinga dan lain-lainnya. Nah, kehebatannya dari ASI ini berubah terus sepanjang masa, jadi sangat dinamis, dipengaruhi oleh usia kehamilan ibu, apakah ibu ini melahirkannya prematur atau full term ya. Kemudian fase dari proses laktasi nanti akan kita bahas di slide berikutnya. Jadi di sini ada kolostrum mungkin yang masih ingat ya, dan mature milk atau susu yang sudah jadi susu gitu ya, yang warnanya sudah putih. Nah, kalau kolostrum ini warnanya kuning atau susu yang sangat awal sekali keluar ketika bayi baru dilahirkan. Dan bahkan pada saat sedang disusukan, ASI sendiri itu sampai ada 2 jenis ya. Ada fore milk atau susu yang bagian depan warnanya lebih encer, bentuknya lebih encer, lebih bening, sedangkan hind milk adalah susu yang bagian belakang, ini lebih kental, kaya lemak, dan lain sebagainya. Yang fore milk ini kaya akan protein terutama, kayak protein dan air ya terutama. Dan keduanya ini bermanfaat untuk bayi. Nah baik, refreshing lagi kali ini tentang kita bandingkan antara susu manusia dengan susu hewan dan susu formula. Nah, memang susu manusia ini memiliki kelebihan yang jauh lebih tinggi dibandingkan susu-susu yang lain. Yang pertama, untuk proteinnya jumlahnya paling pas, kemudian paling mudah untuk dicerna. Jadi kalau kita bandingkan dengan susu formula atau susu dari hewan, biasanya proteinnya lebih banyak, tapi bayi kesulitan mencerna, sehingga kadang-kadang bisa menyebabkan diare atau intoleransi dan lain-lain, atau alergi bahkan ya. Kemudian dari sisi lemak di ASI manusia itu jumlahnya cukup dan dia sangat kaya dengan asam lemak esensial. Kemudian juga di ASI manusia itu ada lipase. Mungkin kalau Bapak Ibu ingat pelajaran biologi di zaman dulu, lipase ini adalah enzim yang digunakan untuk memecah lemak ya. Jadi karena ada lipase ini, maka lemak dalam ASI sangat mudah dicerna oleh bayi. Nah, ini berbeda dengan susu yang lain. Kemudian kandungan airnya juga sangat pas ya, jadi tidak perlu ditambahkan cairan apapun kalau kita memberikan ASI. Sementara kalau kita memberikan susu hewan atau susu formula mungkin perlu ditambahkan air supaya tidak terlalu kental. Nah, kalau memberikan susu terlalu kental, kita bisa dikhawatirkan adanya diare seperti itu. Kemudian anti-infective properties. Jadi kalau pada ASI, kita bisa mendapatkan ada berbagai zat yang berfungsi untuk melawan infeksi. Di antaranya adalah yang cukup banyak, imunoglobulin A atau sekretori imunoglobulin A. Nah, SIGA ini juga berfungsi untuk menstimulasi perkembangan humoral dari sistem imun pada bayi yang baru lahir. Nah, ini ada di dalam susu manusia. Tapi kalau pada susu yang lain tidak ditemukan ya. Jadi makanya untuk bayi ASI ini cenderung secara umum lebih jarang sakit dibandingkan bayi yang terpaksa mendapatkan susu yang lain. Nah, ini tadi terkait kolostrum. Ya, mungkin kalau ibu-ibu yang sudah menyusui sudah hafal banget ya. Nanti kalau Mas Amin saya rasa mungkin baru pernah lihat nih. Ini kolostrum yang sebelah kiri, warnanya kuning keemasan, jadi dia dijuluki sebagai liquid gold atau cairan emas ya, karena sangat berharga.
sedangkan yang sebelahnya warnanya putih adalah susu yang sudah matur atau sudah jadi. Ya, yang kiri juga jadi sih, cuma ini istilah aja ya, ASI yang sudah matur seperti itu, warnanya putih karena cenderung didominasi oleh berbagai zat yang berbeda dengan dengan kolostrum ini. Nah, kalau penelitian di Indonesia dari data Riskesdas dan SKDI tahun 2017-2018, yang bayi yang mendapat kolostrum ini baru sekitar 80% ya. Jadi masih ada 20% kurang yang tidak menerima kolostrum. Padahal kolostrum ini kan hanya diproduksi di awal persalinan ya. Jadi setelah lahir ibu memproduksi kolostrum, atau bahkan sebelum lahir kadang-kadang ada ibu yang sudah memproduksi kolostrum juga. Nah, ini beberapa mitos di masyarakat masih menganggap ini susu basi dan lain sebagainya. Jadi kadang-kadang ibu ini disuruh ngeluarin kolostrumnya dulu dan tidak diberikan ke bayi. Padahal apalagi dalam kondisi COVID seperti ini, kolostrum ini justru sangat bermanfaat karena dia sangat kaya dengan antibodi atau zat-zat yang berfungsi untuk mencegah atau melawan infeksi dan alergi. Dia juga sangat kaya dengan sel darah putih ya, seperti kita tahu sel darah putih adalah sel darah yang bertugas untuk melawan kuman. Kemudian dia juga mengandung purgatif. Purgatif ini adalah zat yang sifatnya seperti laksatif, atau dia ini membantu bayi untuk mengeluarkan mekonium atau fesesnya yang awal ya. Kalau bayi baru lahir itu kan kita tahu ya, fesesnya warnanya hitam kehijauan seperti itu, karena itu adalah isinya tumpukan dari sel-sel yang mati yang ada di dalam saluran pencernaan bayi. Nah, kolostrum ini berfungsi membantu pengeluaran dari feses tersebut. Selain itu, kolostrum juga mengandung hormon pertumbuhan. Hormon pertumbuhan ini membantu bayi untuk mematangkan ususnya. Mematangkan usus ini dalam artian membuat ususnya ini lebih siap untuk mencerna ASI dan di kemudian hari juga akan mencerna makanan ya. Kemudian mencegah alergi dan mencegah intoleransi. Jadi berbeda antara intoleransi dan alergi ya. Nanti mungkin akan dibahas lebih lanjut lagi. Kemudian kolostrum ini juga sangat kaya dengan vitamin A. Ini cukup berbeda dengan susu yang lain. Jadi vitamin A ini sangat bermanfaat terutama untuk mencegah beberapa infeksi, diantaranya adalah measles dan diare. Ini bahkan untuk kondisi di tahun kedua ini ASI masih sangat bermanfaat ya, karena masih sangat tahun kedua ini berarti kan menjelang disapih ya. Jadi energi yang disuplai oleh ASI masih sangat banyak, protein juga masih cukup banyak meskipun hanya tinggal sepertiganya. Vitamin A dan vitamin C-nya masih disuplai sangat banyak oleh ASI kepada bayi-bayi anak-anak. Mohon maaf, bayi itu kan 0 sampai 1 tahun, kalau anak itu usianya sudah di atas 1 tahun ya. Jadi bayi atau anak yang masih mendapat ASI hingga 2 tahun masih mendapatkan banyak sekali nutrisi atau zat gizi dari ibu. Nah, ini secara umum mungkin ringkasan dari yang tadi ya, kelebihan ASI. Tadi sudah kita singgung, ASI itu praktis hemat. Ya meskipun kalau ibu menyusui ya ada sisi ya tetap harus mengeluarkan uangnya ya, terutama untuk ibu bekerja. Misalnya harus membeli pompa ASI, harus membeli botol, kemudian bahkan menyiapkan freezer dan lain sebagainya. Ini menjadi pengeluaran juga yang harus disiapkan. Jadi jauh-jauh hari kalau ibu bekerja memang perlu mempertimbangkan untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini. Tapi kalau dihitung tetap habisnya jauh lebih murah dibandingkan dengan seandainya bayi menggunakan susu formula. Kemudian zat gizi ASI juga lebih mudah dicerna nih dibandingkan misalnya susu formula. Susu formula itu kalau kita melihat kandungan nutrisinya kan sangat banyak ya sepertinya. Tapi ada beberapa zat yang susah dicerna oleh bayi. Dan memang tidak jarang juga menimbulkan alergi. Kemudian kandungan zat kekebalan ini yang tadi tidak didapatkan pada susu yang lain. Kemudian ASI juga mengurangi risiko alergi, obesitas. Makanya anak ASI cukup jarang yang sampai obes ya. Biasanya berat badannya proporsional dan juga mencegah infeksi. Kemudian meningkatkan bonding terutama ibu dan anak. Nah, bonding ini artinya ikatan ya. Jadi ibu dan anak yang ibu yang menyusui anaknya atau anak yang menyusu dari ibunya akan memiliki ikatan yang lebih kuat ya.
Nah, bonding ini tidak sekedar ikatan pada saat menyusu, mungkin nanti Mbak Ratna yang dari psikologi bisa menjelaskan lebih jauh. Bonding ini ternyata memiliki manfaat hingga di kemudian hari. Jadi bayi-bayi yang memiliki bonding yang baik dengan ibu maupun orang tuanya, umumnya akan tumbuh menjadi anak yang lebih stabil secara emosional, kemudian memiliki kecerdasan yang juga lebih baik. Jadi manfaatnya hingga ke masa depan ya, tidak hanya pada saat sekarang untuk mencegah infeksi saja, tapi hingga anak di usia yang akan datang. Kemudian ASI juga mencegah kanker payudara bagi ibu dan bagi sebagian ibu juga menjadi cara KB yang alami. Ini manfaat dari ASI. Nah, sebelum ke COVID ya, jadi dari sisi manfaat dan kerugiannya, manfaat memberikan ASI dan kerugian kalau tidak mendapatkan ASI memang oleh WHO dan lain sebagainya memang pada akhirnya ASI ini menjadi hal yang sangat direkomendasikan, bahkan dianggap memberikan ASI oleh ibu yang terkonfirmasi COVID itu jauh lebih bermanfaat dibandingkan dengan risiko menularkan infeksinya. Nah, ini ada penelitian yang sudah mencoba membuktikan ini, meskipun kita juga masih membutuhkan penelitian-penelitian lebih lanjut, karena datanya termasuk masih terbatas. Jadi tidak ada bukti penularan vertikal COVID-19 melalui ASI. Jadi dalam ASI itu tidak ada COVID-nya, intinya seperti itu. Nah, dalam penelitian ini memang di penelitian ini dari sekian puluh sampel ASI memang ada 3 ASI yang terdeteksi mengandung partikel DNA atau partikel kecil dari COVID di dalam ASI. Tapi di sini tidak dilaporkan juga bagaimana pemberian ASI oleh ibu pada bayi yang ASI-nya itu ketahuan ada partikel COVID-nya seperti itu. Jadi jumlahnya sangat kecil ya, kalaupun ada, dan rata-rata partikel itu sudah tidak aktif seperti itu. Jadi hanya partikel DNA atau RNA saja, jadi bukan partikel virusnya. Kemudian ASI bermanfaat mencegah infeksi karena mengandung imunoglobulin A dan imunoglobulin G yang spesifik ya. Kalau imunoglobulin A ini kan kekebalan general ya, kekebalan umum untuk melawan semua jenis infeksi. Sedangkan IgG atau imunoglobulin G ini adalah antibodi yang spesifik untuk melawan COVID ya, dan menetralkan aktivitas dari SARS-CoV-2 kalau dia sampai masuk ke tubuh bayi. Jadi ibu-ibu yang positif COVID dan ibu-ibu yang sudah divaksin, dalam ASI-nya itu terkandung zat yang digunakan untuk melawan COVID itu sendiri. Jadi bayi yang menyusu dari ibu yang positif COVID maupun dari ibu yang telah divaksin COVID, secara otomatis dia justru mendapatkan zat kekebalannya. Kemudian menghentikan pemberian ASI juga dinyatakan berisiko lebih besar terhadap kesehatan bayi di kemudian hari. Jadi kalau dilarang memberikan ASI ini ternyata malah berbahaya bagi bayinya ya. Seperti yang tadi kita ketahui, kematian bayi cukup besar ketika mereka tidak mendapatkan ASI. Nah, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia ini sebelum pandemi ternyata hanya 1 dari 2 bayi yang mendapatkan ASI eksklusif selama 6 bulan. Jadi hanya 50%. Ya, ini bisa dibilang sangat mengkhawatirkan dan memprihatinkan ya. Sekian banyak anak di Indonesia hanya separuhnya yang mendapatkan ASI eksklusif. Dan dari yang mendapatkan ASI eksklusif itu terlama mereka mendapatkan waktu 3 bulan, hanya 3 bulan saja. Jadi kita masih harus berbenah dan mengencourage masyarakat atau mengkampanyekan ASI supaya pelaksanaan ASI eksklusif ini bisa ditingkatkan di masyarakat. Nah, selama pandemi ini memang belum ada data yang disampaikan dengan jelas, tapi dari UNICEF memang menyampaikan bahwa pemberian ASI ini diduga semakin menurun. Kalau sebelum pandemi hanya 50%, mungkin selama pandemi ini jauh lebih turun lagi. Apalagi ada banyak sekali ibu hamil yang meninggal ketika melahirkan bayinya atau yang tidak bisa memberikan ASI selama dia sakit COVID seperti itu. Dan kematian balita sendiri pada saat pandemi ini kalau dari laporannya IDAI ini sampai mencapai peningkatan sampai 50% dengan segala macam penyebabnya. Ya, salah satunya tentu karena adanya penurunan pemberian ASI di masyarakat.
Nah, kondisi di lapangan ini cukup banyak terjadi ya, banyak ibu hamil yang meninggal dunia karena COVID-19, kemudian kondisi ibu melahirkan berat, jadi ada yang masih belum stabil, ada yang masih harus di ICU, atau kondisinya masih gejalanya tidak bisa langsung atau segera merawat bayi. Kemudian banyak juga yang harus dirawat pisah dengan bayi, ini karena kebijakan-kebijakan di awal-awal pandemi mungkin masih dikhawatirkan bayi ini tertular COVID, sehingga banyak yang dipisahkan dengan sebegitu dipisahnya ya, sampai yaitu tadi ada ibu khawatir tidak bisa menyusui langsung, bahkan memerah pun juga kesulitan. Dan di beberapa daerah bahkan dokter-dokter melarang pemberian ASI kepada bayi dengan cara apapun, baik diperah maupun apalagi langsung gitu ya. Ada dokter anak yang melarang ibunya untuk memberikan ASI karena katanya khawatir kalau bayi tertular oleh COVID ini. Kemudian pengetahuan dan motivasi di masyarakat tentang ASI ini juga masih perlu kita tingkatkan, karena tadi ya ada iklan pengganti ASI seperti susu formula dan lain sebagainya yang kesannya luar biasa dan sangat wah gitu ya, bayi kalau dapat susu formula itu akan lebih pintar, akan lebih gemuk, akan lebih menggemaskan dan lain-lain. Padahal ada banyak hal yang tidak seperti itu. Nah, kemudian kita mencoba melihat rekomendasi-rekomendasi yang ada ya. Yang pertama WHO, ini mohon maaf bahasa Inggris, tadi tidak sempat menulis bahasa Indonesianya, saya mencoba menyampaikan terjemahnya. Jadi di sini WHO merekomendasikan bahwa ibu yang suspek atau terkonfirmasi COVID, suspek itu berarti masih dicurigai, dan ibu yang terkonfirmasi ini tetap harus di-encourage atau didorong untuk melanjutkan, untuk memulai atau melanjutkan penyusuannya. Oh iya, ini rekomendasi WHO diterbitkan tahun 2020 ya Bapak Ibu, dan hingga saat ini saya cek websitenya tidak ada perubahan, karena WHO ini kan sebenarnya sangat update ya kalau memberikan rekomendasi-rekomendasi, dan hingga saat ini tidak ada perubahan, sehingga rekomendasinya dari sejak awal pandemi hingga saat ini masih sama. Jadi tetap sama ya, WHO merekomendasikan ibu yang suspek maupun yang telah terkonfirmasi untuk tetap memberikan ASI-nya. Kemudian para ibu sebaiknya diberikan konseling. Ini tadi kasusnya seperti ibu yang mengalami stres atau kesulitan-kesulitan menyusui dan lain-lain, ini perlu mendapatkan konseling ya, baik secara online maupun offline, terutama untuk memotivasi mereka bahwa memberikan ASI ini jauh lebih bermanfaat dan jauh lebih bermanfaat dibandingkan risiko penularan COVID. Ya, jadi penularan COVID pada bayi ini ada, namun di beberapa penelitian memang bisa dibilang cukup kontroversial ya. Beberapa penelitian mengatakan karena bayi masih punya hormon pertumbuhan yang cukup banyak, maka umumnya bayi tidak tertular, atau kalaupun tertular kondisinya mungkin ringan. Dan ini mungkin masih perlu dibuktikan dengan penelitian lebih lanjut, dan nanti dokter Ami dan dokter lain yang di rumah sakit boleh menambahkan terkait ini. Di rumah sakitnya kondisinya bagaimana. Kemudian yang ketiga, WHO itu merekomendasikan bahwa ibu dan bayi harus tetap diusahakan untuk rooming in. Rooming in itu artinya adalah dirawat gabung sepanjang hari, siang dan malam ya, itu kalau kata WHO. Pokoknya sebisa mungkin harus tetap rawat gabung. Dan kemudian harus melakukan praktek skin to skin kontak. Praktek skin to skin kontak ini contohnya adalah IMD atau inisiasi menyusui dini yang dilakukan setelah bayi lahir, atau kegiatan lain seperti perawatan bayi dengan cara kangguru mother care, perawatan bayi secara kangguru yang ini umumnya dilakukan pada bayi-bayi yang lahir dengan berat badan rendah atau bayi-bayi prematur. Bahkan ini tetap direkomendasikan untuk tetap dilaksanakan ya, terutama setelah bayi lahir atau dalam proses untuk menginisiasi proses penyusuan ya. Jadi dalam proses belajar menyusui. Jadi ibu dan bayi ini juga tetap perlu belajar menyusui. Dengan apapun kondisi ibu dan bayinya ya, baik itu mereka suspek atau terkonfirmasi COVID, mereka tetap harus diupayakan untuk bersama dan melakukan skin to skin kontak. Nanti kita lihat bagaimana rekomendasi di Indonesia. Nah, ini yang terbaru dari UNICEF tahun 2021.
Jadi kemarin kita ada pekan menyusui sedunia ya, World Breastfeeding Week tahun 2021. Nah, ini UNICEF mengkampanyekan bahwa dibutuhkan dukungan yang jauh lebih besar untuk menyusui bagi ibu-ibu di Indonesia, ya terutama pada periode pandemi COVID-19 ini. Dan secara spesifik UNICEF menganjurkan WHO dan UNICEF ini memanggil pemerintah ya, pemerintah, government and partners. Jadi pemerintah dan masyarakat maupun organisasi yang lain ya, apalagi kita di Muhammadiyah atau Bapak Ibu yang lain juga aktif di kegiatan yang lain, kita harus mendukung para ibu untuk melanjutkan penyusuan selama jalannya pandemi ini. Apalagi pandemi ini mungkin ya belum selesai di tahun 2020 ini. Dan para ibu yang menyusui ini juga agar segera mendapatkan vaksinasi COVID-19. Rekomendasi UNICEF ini tahun 2021 khusus untuk Indonesia ini relatif sama bunyinya dengan rekomendasi pada WHO yang tadi saya bacakan. Jadi mendukung vaksinasi segera dilakukan untuk ibu-ibu yang menyusui dan juga melanjutkan ibu-ibu yang menyusui juga diminta untuk tetap melanjutkan menyusui setelah divaksin. Kemudian memastikan bahwa ibu-ibu yang menyusui ini juga seharusnya mendapatkan konseling, baik konseling laktasi maupun konsultasi pada umumnya ya, untuk ibu-ibu yang mengalami kesulitan menyusui, untuk ibu-ibu yang mengalami masalah psikologis dan lain sebagainya. Kemudian menguatkan perlindungan terhadap ibu ya dari pengganti ASI. Pengganti ASI itu nama bahasa gampangnya kita menyebutnya susu formula ya. Jadi ada International Code of Marketing of Breast Milk Substitute. Ini gunanya adalah melindungi para ibu dan bayi dari promosi susu formula yang berlebihan atau tidak appropriate ya. Kemudian rekomendasi yang berikutnya adalah memastikan ibu bahwa mereka terlindungi dan didukung untuk melanjutkan praktek-praktek menyusui apapun status COVID pada ibu tersebut maupun pada bayi atau anaknya. Jadi meskipun anak atau ibunya yang positif tetap harus diusahakan untuk tetap menyusui. Nah, ini adalah rekomendasi dari IDAI tahun 2021, masih hangat ya ini diterbitkan pada tanggal 28 Juni tahun 2021 di dalam buku diary panduan isolasi mandiri anak dari Ikatan Dokter Indonesia. Ini memang karena banyak kekhawatiran di Indonesia ini ada penularan dari varian Delta dan lain sebagainya, makanya rekomendasinya ini agak berbeda bunyinya jika dibandingkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan UNICEF maupun WHO tadi. Apalagi yang WHO ini meskipun varian Delta sudah terjadi, tapi hingga saat ini rekomendasinya belum ada perubahan ya. Nanti mungkin teman-teman yang di rumah sakit bisa menambahkan. Yang pertama tentang IMD, bahwa IMD ini tetap sebaiknya dilakukan atau tetap dapat dilakukan bila status ibu adalah kontak erat atau kasus suspek COVID dan dapat dipertimbangkan juga untuk tetap dilakukan pada ibu yang terkonfirmasi baik gejalanya ringan atau tanpa gejala bila klinis ibu maupun bayi baru lahir stabil. Jadi kalau dokter menetapkan ini ibu dan bayinya nih kondisinya stabil nih, bisa nih dilakukan IMD gitu ya, atau posisi inisiasi menyusu dini baik pada ibu yang melahirkan per vagina maupun sesar. Kalau dokter mengatakan kondisinya stabil, maka bisa dilakukan IMD. Dan ibu ini dapat menggunakan APD minimal yaitu masker. Kemudian memastikan ibu atau petugas juga mencuci tangan sebelum dan menyusui bayi, serta melakukan atau diajarkan etika batuk untuk mencegah penularannya. Kemudian bayi yang lahir dengan ibu yang tersangka atau terkonfirmasi positif juga dapat dirawat gabung kalau bayinya sehat. Kemudian ibunya suspek masih bisa menyusu langsung, tapi tentu dengan melakukan protokol pencegahan yang tepat. Protokol pencegahan kalau yang saat ini berarti minimal menggunakan masker medis dan didobel dengan masker kain, kemudian ibu melakukan cuci tangan dengan air sabun atau alkohol, dan melakukan pembersihan lingkungan atau desinfeksi lingkungan secara berkala.
Nah, apakah ibu harus mandi atau mencuci payudara ya? Itu juga beberapa kali menjadi pertanyaan. Sebenarnya keringat itu tidak menularkan COVID, tapi kalau keringatnya kena droplet dari batuk atau dari bersihnya ibu memang bisa jadi menularkan. Maka perlu atau tidak mandi itu juga tergantung dari kondisi ibunya. Kemudian bayi dari ibu yang terkonfirmasi COVID dilakukan perawatan di ruang isolasi khusus yang terpisah dari ibunya. Nah, ini yang berbeda dengan panduan sebelumnya. Kalau IDAI ini menyarankan kalau ibunya positif, ibu sama bayinya harus dipisah ya. Nah, untuk prakteknya di beberapa rumah sakit, ada rumah sakit ini yang tetap melakukan rooming in atau rawat gabung, tapi bayi dimasukkan ke dalam inkubator yang dimatikan penghangatnya ya. Jadi bayi tetap mendapatkan oksigen, tapi seperti di tempat yang berbeda dengan ibunya seperti itu, dan memastikan ventilasinya juga baik. Kalau di masyarakat, sebagian ada yang dilakukan dengan cara masih dalam rumah yang sama tapi dipisahkan tempatnya ya. Jadi ditemukan hanya ketika menyusui langsung. Tapi setelah menyusui bayi dirawat oleh orang lain yang tidak terkena COVID seperti itu. Kemudian jika kondisi ibu tidak memungkinkan merawat bayinya, maka keluarga lain yang kompeten atau tidak terinfeksi dapat merawat bayi, termasuk membantu memberikan ASI perah selama ibu dalam perawatan. Kemudian pemberian ASI perah dilakukan mengikuti protokol kesehatan. Nah, untuk pemberian ASI perah ini juga perlu diperhatikan kebersihannya, jadi alat dan segala macam, termasuk kalau memerah dengan tangan, berarti tangan perlu dibersihkan, dicuci dulu dengan sabun, peralatan perlu disterilisasi, dan alat yang digunakan untuk memberikan ASI seperti misalnya cup feeder, sendok, dan lain sebagainya juga harus bersih dan steril. Nah, bolehkah menggunakan DOT untuk menyusui bayi ya? Kalau secara teori memang tidak dianjurkan menggunakan DOT karena nanti bayi bingung puting dan pada saat ibu sembuh kadang-kadang bayinya menolak menyusu langsung kepada ibunya. Jadi sebisa mungkin DOT ini dihindari. Nah, masalah menyusui yang timbul. Sebenarnya relatif sama ya masalahnya dengan kondisi-kondisi pada ibu yang tidak COVID karena problemnya relatif sama, terutama karena bayi-bayi ini kan baru lahir setelah ibunya terkonfirmasi positif karena sebelum melahirkan itu ada screening COVID ya. Kan di Indonesia kalau mau melahirkan ada screening untuk COVID. Nah, ketika dia positif, baru ketahuan, terus harus melahirkan bayi. Nah, problemnya adalah ASI belum keluar. Kadang-kadang ibunya tambah stres juga, ini gimana caranya memberikan ASI gitu ya, padahal ASI-nya belum keluar. Dan ternyata alasan ASI nggak keluar atau ASI belum keluar ini yang menyebabkan banyak orang tua yang akhirnya gagal memberikan ASI eksklusif kepada bayinya. Jadi ada sekitar 85%, ini riset tahun 2018-2017 ya, 85% lebih orang tua itu tidak memberikan ASI karena alasan ASI tidak keluar. Padahal sebenarnya kalau kita melihat teori dari pembentukan ASI, di sini ada 3 tahap ya secara garis besar. Yang pertama adalah tahap laktogenesis. Jadi sebelum lahir ini kelenjar susu sudah siap-siap memproduksi ASI. Kemudian pada tahap laktogenesis hingga 72 jam ini kelenjar susu masih berusaha untuk memproduksi ASI. Jadi permulaan ASI ini diproduksi sampai hari ketiga. Jadi hari ketiga pasca melahirkan ini produksi ASI memang masih sedikit. Jadi ketika hasilnya hanya rembes dari payudara, rembes itu jangan disamakan dengan rembes yang ASInya banyak ya, tapi rembes itu ketika dipencet baru keluar atau hanya menetes sedikit, itu masih wajar karena memang ini adalah fase pembentukan ASI dan fase ini merupakan fase kritis ya. Kadang-kadang pada fase ini dianggap ibu tidak memproduksi ASI cukup, bayi rewel dan sebagainya, akhirnya keluarga memberikan susu formula. Padahal sebenarnya kalau kita membaca lebih jauh, sebenarnya bayi memang belum membutuhkan ASI dalam jumlah yang banyak pada usia ini ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sudah familiar dengan gambar ini. Untuk bayi yang usianya kurang dari 3 hari, ukuran lambungnya hanya sekitar 3-5 cc atau sebesar kelereng kecil, dan semakin besar pada hari-hari berikutnya. Bahkan di usia 10 hari ini besarnya baru sebesar bola pingpong. Jadi sebenarnya kita tidak perlu khawatir dengan kekurangan ASI pada bayi yang baru lahir dan ASI yang tidak keluar dari ibu seperti itu. Dan
untuk masa kritis ini memang IMD menjadi hal yang sangat penting untuk membantu kelancaran dari produksi ASI berikutnya. Nah, jadi IMD ini membantu untuk fase ini terlampaui dengan baik, membantu mempercepat produksi ASI. Dan selanjutnya adalah tahap ketiga atau galaktopoiesis. Nah, ini umumnya produksi ASI sudah semakin stabil, dan perlu diingat bahwa produksi ASI ini adalah supply based on demand. Jadi semakin dikeluarkan atau semakin banyak diminta, maka produksinya semakin banyak. Semakin sering disusukan dan kemudian semakin sering dipompa, maka hasilnya juga akan semakin banyak produksinya. Maka pada fase ini yang terpenting adalah memastikan pelekatan bayi pada ibunya juga baik. Nah, ini masalah pelekatan. Ini juga seringkali di masyarakat memang menjadi problem. Jadi banyak bayi yang hanya menyusu hingga 2-3 hari atau bahkan 1 minggu karena masalah pelekatan ini. Misalnya ketika menyusu ibu mengalami lecet-lecet atau bayi rewel terus gitu ya. Ternyata faktornya adalah masalah pelekatan. Nah, ini kalau Bapak Ibu melihat pada gambar, bayi yang sebelah kiri ini menyusu dengan benar ya. Jadi pelekatannya benar karena sebagian besar areola atau puting ibu ini masuk ke dalam mulut bayi. Jadi tidak hanya puting yang masuk, tapi hampir sebagian besar dari sekitar areola ini masuk dengan dagu bayi menempel. Sedangkan yang salah atau yang kurang tepat ini adalah yang sebelah kanan, di mana bayi hanya menyusu pada putingnya saja. Jadi ini yang paling sering menyebabkan lecet, kemudian bayinya rewel, tidak tenang, tidak kenyang, dan lain-lain karena mereka menghisap memerahnya tidak optimal. Jadi pada bayi yang perlekatannya benar, mereka akan memerah ya, bukan menghisap. Mereka akan memerah ASI agar keluar dan masuk ke dalam saluran pencernaan mereka. Jadi cirinya pada bayi yang pelekatannya benar, selain bentuknya seperti ini adalah pipinya tidak kempot ya, karena dia memerah bukan menghisap. Kemudian juga dia suaranya tidak berdecak, tapi suaranya menelan. Ketika posisi ini ibu tidak diajarkan dengan benar, misalnya karena putingnya bermasalah, misalnya putingnya rata atau datar dan tidak disiapkan dari sebelum melahirkan, ini juga kadang-kala menjadi masalah. Ini ibu perlu diajari untuk melakukan penarikan puting atau dengan beberapa teknik lainnya agar putingnya terbentuk dan bayi bisa menyusu dengan lebih lancar. Nah, masalah pelekatan ini bisa ditimbulkan oleh beberapa hal seperti posisi ya, misalnya karena ibu tidak mengetahui cara menyusui atau melekatkan bayi dengan benar, atau bayi terlambat direspon. Jadi dia sudah keburu panik gitu ya, pelekatannya belum benar sudah langsung menghisap atau menyusu. Kemudian ada juga kadang masalah anatomi lain dari bayi, yaitu ada semacam jaringan ikat di bawah lidah atau di bawah bibir atas yang terlalu menonjol dan ini mengganggu bayi pada saat menghisap ASI atau pada saat menyusu. Nah, ini juga kalau dibiarkan atau tidak dilakukan tindakan, nanti pada saat anak menjadi besar, kadang-kadang dia ada masalah pada saat mulai makan atau pada saat berbicara. Nah, ini mungkin Bapak Ibu pernah lihat ya, ini namanya tangti atau ada semacam tali di bawah lidah yang cukup kaku di sini, sehingga bayi susah menggerakkan lidahnya. Sedangkan ini adalah lipti, ada jaringan ikat yang sangat kuat di bawah bibir, sehingga bayi juga kesusahan pada saat menyusu. Ini kalau ini terjadi, ini ada beberapa grade, ada beberapa derajat. Kalau Bapak Ibu misalnya mencurigai anak atau bayi atau saudaranya kok ada masalah dengan ini, bisa segera dibawa ke dokter terdekat ya, terutama dokter bedah. Nanti bisa dilakukan tindakan untuk mengatasi masalah ini. Biasanya dilakukan insisi atau pemotongan kecil ya, tergantung dari derajat dari tangti atau liptinya. Atau kondisi bayi sakit. Bayi sakit itu misalnya pada bayi-bayi yang baru ditindik, misalnya kadang-kadang dia kesakitan untuk melakukan perlekatan pada satu sisi, misalnya pada nengok sebelah kiri atau sebelah kanan, dia akan kesakitan. Kemudian, nah, ASI sedikit. Nah, ini
ini adalah isu yang sangat banyak ya di masyarakat. Banyak yang mengatakan ASI sedikit sehingga tidak cukup untuk menyusui bayi rewel terus, dan lain-lain. Padahal belum tentu karena ASI-nya sedikit ya. Dan produksi ASI ini kan juga dipengaruhi oleh banyak faktor. Misalnya bayi rewel itu belum tentu disebabkan karena kurang ASI-nya. Bisa jadi karena dia sakit, kepanasan, atau dia kolik atau perutnya mules ya. Seperti ada kembung dan lain-lain. Kemudian kalau kita takut bayi itu sebenarnya sudah cukup belum sih minumnya, atau dia sudah, atau jangan-jangan dia dehidrasi nih, jangan-jangan ASI saya kurang nih. Kita bisa melihat dari volume air kencing dan fesesnya ya. Kalau kencingnya masih sering, kemudian bening, tidak berbau pekat, tidak keruh, itu berarti dia tidak dehidrasi. Jadi cukup terpenuhi, ASI-nya terpenuhi. Dan faktor-faktor yang mempengaruhi produksi ASI ini cukup banyak ya. Jadi kalau kita mengkhawatirkan produksi ASI ini kok nampaknya sedikit, kita perlu mengkaji lagi apakah selama ini memang ibu jarang menyusui bayi gitu ya. Jadi menyusukannya jarang-jarang, makanya memang produksi ASI-nya juga menjadi berkurang. Misalnya karena diselang-seling dengan susu formula dan lain-lain. Kemudian apakah ibunya stres? Nah, ini faktor stres juga sangat mempengaruhi karena beberapa mekanisme kerja produksi ASI ini terkait dengan hormon ya. Kemudian dari asupan ibu, baik minuman maupun makanan dan nutrisi, meskipun sebenarnya pada ibu-ibu dengan kondisi malnutrisi, di berbagai penelitian itu sebenarnya masih menghasilkan ASI yang cukup. ASI yang cukup dalam hal dalam hal jumlahnya. Karena ketika ibu asupannya kurang, ASI ini disuplai gizinya dari tubuh ibu. Misalnya untuk ibu yang kekurangan kalsium dari asupannya, maka pada saat memproduksi ASI, kalsium ini diambil dari tulang ibu dan lain-lain. Jadi memang di sini pengorbanan ibu memang sangat luar biasa ya, karena pada saat menyusui saja ketika dia kekurangan nutrisi, tubuhnya dikorbankan untuk menghasilkan ASI yang berkualitas. Atau karena penyakit tertentu, seperti misalnya ibu-ibu yang ada riwayat polycystic ovarian syndrome, ini dilaporkan dalam beberapa laporan, mereka memang produksi ASI-nya memang sedikit, jadi sudah dirangsang atau sudah dikonseling dengan cara apapun, diusahakan dengan berbagai cara, memang tetap sedikit, sehingga membutuhkan treatment yang lain, misalnya bayi memerlukan donor ASI atau memerlukan ibu susuan. Jadi susu formula ini kalau kita membaca panduan WHO masuk dalam list yang terakhir sekali setelah donor ASI atau ibu susuan tidak dapat ditemukan dan lain-lain. Nah, ini tadi terkait apakah mandi atau tidak ya, sudah kita bahas. Kemudian nursing strike. Jadi beberapa kasus karena bayi terpisah dengan ibu yang misalnya harus isolasi mandiri di shelter yang cukup lama ya, sampai 2 minggu gitu ya, atau karena satu rumah sih, tapi karena bayinya ini disusukan dengan menggunakan ASI perah tapi menggunakan DOT seperti itu. Kadang-kadang pada saat ibu sudah sembuh, mau menyusui kembali, ada kesulitan, bayinya menolak menyusu langsung. Nah, bayi menolak menyusu langsung ini juga sebenarnya bukan akhir dari segalanya, karena kita masih bisa mengusahakan agar bayi-bayi ini tetap bisa mendapatkan ASI. Caranya ya ada banyak ya. Kita perlu cari tahu dulu nih apa yang menyebabkan bayi menolak mendapatkan ASI. Kalau selain COVID ya, paling sering adalah perubahan pada ibu, misalnya ibu baru ganti sabun, ganti parfum, ini bayinya mengenali sebagai aroma yang lain, makanya dia menolak ibunya. Kemudian bayi yang sakit kadang-kadang juga menolak menyusu, dan ini tentu orang tua juga harus mengupayakan bagaimana caranya agar ASI tetap bisa masuk, kemudian bingung puting yang tadi itu karena penggunaan DOT, atau perpisahan yang cukup lama. Nah, untuk mengatasinya ada beberapa cara yang bisa digunakan, terutama adalah menghentikan penggunaan DOT. Jadi kalau bayi masih sama sekali tidak mau menyusu pada ibunya, bisa menggunakan sendok atau menggunakan gelas kecil seperti itu.
Kemudian ibu melakukan skin to skin kontak dengan bayi, atau misalnya kalau bayinya sudah agak besar bisa diajak mandi bersama atau diajak mengeksplorasi payudara ibu sampai akhirnya dia bisa mengenali kembali dan bisa menyusu lagi. Nah, mungkin ini slide terakhir. Nanti kita akan diskusi lebih banyak. Kesimpulannya adalah memberikan ASI kepada bayi oleh ibu yang terkonfirmasi COVID-19 tidak dilarang, bahkan masih sangat direkomendasikan untuk dilakukan, mengingat menghentikan pemberian ASI justru berisiko lebih tinggi. Kemudian ibu dan bayi harus didukung oleh fasilitas kesehatan dan keluarga agar dapat tetap memberikan ASI, dan kemudian ibu dan keluarga harus diajarkan menerapkan protokol kesehatan pada saat merawat bayi maupun pada saat menyusui bayi maupun pada saat memberikan ASI perah. Seperti itu. Terima kasih. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan, tapi sebelum masuk ke sesi tanya jawab, saya ingin menyapa teman saya nih. Dr. Irhami masih di tempat? Iya Mbak, masih Mbak. Ya, cerita dong gimana di sana ininya Oke. pemberian ASI pada bayi yang ibunya terkonfirmasi COVID. Iya, jadi kalau misalnya saya di Rumah Sakit Islam Sari Asy Ar-Rahmah Tangerang, kita mulai merawat pasien COVID itu sejak Maret 2020 ya Mbak. Jadi memang banyak, ya lumayan lah ibu yang memang dia sudah waktunya untuk melahirkan, kemudian datang ke rumah sakit kita, kemudian dengan membawa PCR ataupun swab antigen yang positif. Nah, biasanya ibu-ibu dengan positif konfirmasi ataupun suspek COVID ini, cara melahirkannya biasanya kita dengan SC ya. Nah, kemudian dipisahkan, jadi begitu udah post SC, alhamdulillah sih ruangan SC kita sudah memang disiapkan untuk pasien-pasien COVID. Kemudian dia masuk ke ruang isolasi. Nah, di ruang isolasi sendiri itu nanti bayinya awal-awal tetap kita rawat gabung dulu, sambil langsung bayinya itu kita swab juga biasanya Dokter Merita. Jadi bayi langsung di swab. Nah, begitu nanti hasilnya keluar antara ibu sama bayi, kalau misalnya ibu dan bayi dua-duanya positif, maka kita rawat gabung, dan juga ibu bisa menyusui bayinya langsung, tetap kita edukasi untuk tetap memakai masker dan mencuci tangan. Nah, jika memang bayinya itu yang negatif, kejadiannya cuma sedikit sih, kebanyakan memang bayi-bayi yang lahir dengan ibu yang positif atau konfirmasi COVID itu kebanyakan bayinya juga positif. Tapi kalau dia negatif, kemudian bayinya kita bawa ke ruang perinatologi. Dan ibunya kita edukasi untuk tetap memerah. Dan sebelum memerah pun itu harus dengan protokol kesehatan, ya maksudnya cuci tangan, memastikan juga bajunya bersih, memakai masker selama dia memerah ASI dan lain sebagainya. Kita masih seperti itu dari dokter anaknya, Mbak Merita. Jadi tetap kita mendorong untuk diberikan tetap ASI, karena memang yang menurut kita terbaik itu adalah ASI. Jadi kita tidak pernah memberikan atau mengedukasi pasien untuk memberikan susu formula di rumah sakit kita. Seperti itu. Intinya tetap ASI ya, meskipun tetap ASI. Pada prakteknya di lapangan memang cukup bervariasi karena faktor itu tadi ya, misalnya kesiapan ruangan, kemudian kondisi ibu dan bayinya ya yang menyebabkan penerapan pemberian ASI-nya menjadi mungkin berbeda-beda dengan rekomendasi WHO, UNICEF maupun dari rekomendasi IDAI seperti itu. Karena psikisnya kan kebanyakan memang kena ya Mbak. Jadi kalau misalnya ibu itu sudah dibilang positif COVID, dia memang ketika mau melahirkan sampai dia sudah melahirkan gitu mungkin agak ada rasa ketakutan sendiri, kemudian juga kegalauan gitu kan. Makanya memang di sini peran aktif dari dokter anak dan dokter obsginnya ya untuk mengedukasi atau memberikan dukungan kepada atau nakes yang lain lah, bidan ataupun perawat kepada ibunya untuk tetap ayo Bu bisa tetap kita coba untuk pumping, keluarganya diedukasi sebaik mungkin, ayo Pak siapkan pumping. Tapi selama ini sih memang dari banyaknya pasien yang kemudian kita anaknya lahir itu memang kebanyakan rata-rata bayinya positif, jadi memang bisa rawat gabung langsung seperti itu. Ya, kemudian ini ya kemarin ada kasus beberapa juga yang setelah SC ini memang bayinya negatif, jadi dipulangkan lebih dulu. Iya, ada juga. Ada kasus yang seperti itu. Ada, tapi malah anggota keluarganya juga ketakutan gitu loh. Jadi kakek neneknya atau memang jadinya ya udah kita coba untuk rawat di rumah sakit kita gitu sampai nanti ibunya memang negatif dan bisa pulang bareng seperti itu. Sampai ibunya negatif sampai sekian hari berarti. Nah, kebetulannya pada saat itu 5 hari kita kan
dia waktu itu sudah bawa hasil konfirmnya itu H-3 sebelum masuk rumah sakit. Jadi kita cek itu H+7, alhamdulillahnya sudah negatif. Memang CT value-nya pada saat masuk pun sudah 30 sekian lah, mendekati mau cut off di 40 gitu. Jadinya cepat. Tapi itu kasuistik sih Mbak, memang beraneka ragam ya masyarakat. Apalagi kan kalau di rumah sakit kita ini rumah sakit duafa ya, maksudnya kebanyakan yang datang juga secara perekonomian dan juga tidak kelas menengah ke bawah lah gitu. Jadinya memang pada saat kita edukasi itu harus berkali-kali gitu menjelaskannya. Untuk beli susu formula pun mereka juga nggak mampu. Jadi memang mau nggak mau ASI lah pilihan terbaiknya gitu. Iya, memang benar ya, kasuistik banget. Dan untuk bayi yang dipulangkan ini, kemarin saya sempat nemu beberapa kasus yang bayinya pulang dulu, kemudian ibunya hari kelima baru dipulangkan. Ini kebetulan kok keluarga ini konsultasi dengan tenaga kesehatan gitu ya, dan mereka tetap disarankan untuk melanjutkan pemberian ASI untuk bayinya seperti itu, bagaimanapun caranya. Dan akhirnya ketika ibu positif, ibu sudah negatif, maksudnya sudah negatif dan sudah bisa pulang, akhirnya siap untuk menyusui. Jadi tidak terjadi misalnya gagal produksi ASI gitu ya, karena kan dari hari ke-0 melahirkan sampai hari kesekian tidak menyusu langsung, apalagi kalau sampai tidak memerah gitu ya. Ini kan dikhawatirkan akhirnya jadi nggak jadi terproduksi gitu ya. Kemudian akhirnya sampai seterusnya bayinya tidak mendapatkan ASI. Jadi intinya memang peran serta dari tenaga kesehatan, kemudian dari keluarga itu sendiri juga sangat penting untuk mendukung tetap diberikan ASI pada bayi. Nah, ya, sepakat Mbak. Benar. Tenaga kesehatannya sih terutama. Jadi kalau kita sendiri tuh ibu bidan ya, bidan-bidannya itu kita mereka selalu mengajarkan bahwa ASI adalah yang terbaik. 72 jam pun sebenarnya kan bayi tidak diberikan ASI tidak masalah ya. Itu yang sering kadang-kadang orang-orang ini anak udah nangis terus nih hari pertama lahir gitu kan. Padahal kalau misalnya kita edukasi dengan baik sebagai tenaga kesehatan, masyarakat bisa sih mengerti seperti itu. Dan juga kalau di rumah sakit kita pun kita berikan tuh biasanya pijatan oksitosin gitu biar ibunya lebih rileks, ASI lebih keluar seperti itu. Bahkan di ruang COVID sendiri pun ada bidan-bidan yang masuk untuk pijat oksitosin itu, Mbak. Nah, iya betul ya, pijat oksitosin ini nanti silakan ya Bapak Ibu bisa searching di YouTube. Tadi saya lupa mencantumkan. Ada pijat oksitosin, kemudian teknik memerah dengan tangan ya, marmet dan lain-lain itu bisa dilakukan untuk menstimulasi produksi ASI. Ya, mungkin sampai sini saya kembalikan ke moderator. Monggo Pak Moderator, Mas Moderator kami persilakan. Baik, terima kasih banyak Bu Dr. Merita untuk sampaian materinya kaitannya dengan bagaimana kita manajemen laktasi pada ibu yang positif COVID-19. Baik, pada seluruh jemaah untuk kita buka acara sesi, mungkin ada yang ingin bertanya, baik melalui tidak bertanya juga nggak apa-apa. Kalau mau menambahkan pengalaman gitu ya, misalnya ada yang berhasil. Ya, boleh juga boleh. Boleh sharing juga boleh. Kita lihat dulu. Ini ya, di kolom chat ini ada pembahasan WHO tahun berapa ya. Itu memang WHO tahun 2020 memang sampai hari ini belum diupdate rekomendasinya, jadi masih sama. Yang terbaru dari UNICEF bulan kemarin ya, bulan ini, karena masih dalam pekan menyusui sedunia, rekomendasinya juga sama seperti itu. Nanti linknya saya kirimkan di kolom chat, nanti Bapak Ibu yang ingin membaca lebih jauh bisa membaca. Ini kayaknya nggak ada yang bertanya nih. Sudah jelas mungkin ya, karena sudah sangat familiar mungkin ya dengan kampanye ASI yang sekarang ya. Iya. Nah, ini Mas Amin nih, Mas Amin yang belum pernah punya loh, malah jadi nanyain moderator.
Mas Amin karena belum pernah punya anak ya. Mungkin dalam Belum punya persepsi istri Mas juga. Amin, ya belum punya istri juga ya. Sebelum hari ini, apa sih pendapat Mas Amin terhadap ASI? Kalau masalah ASI itu sendiri, memang kalau budaya, kebetulan saya di sini orang Lombok ya, Bu Dokter. Jadi di sini memang dibiasakan sama orang tua kita itu, anak-anak itu harus disusui selama 2 tahun. Kadang bahkan sampai lebih juga ada. Jadi Tapi budayanya biasa, malah ya, masih ini ya, melekat ya. Jadi masih, ya, karena di sini lebih ditekankan di agamanya sih biasanya. Kebetulan kalau di tetangga-tangga diceritakan sama orang tua juga, kebetulan saya, kakak sama adik juga dikasihnya selama 2 tahun. Seperti itu. alhamdulillah. Dok, saya tanya, Dok. Ya, Ibu, Boleh. silakan. Gini, Dok. Kalau ibu menyusui itu, kalau divaksin itu tadi kan udah dijelaskan beberapa ya, ada sedikit dijelaskan tadi itu ya, itu benar-benar kan masih banyak ketakutan gitu ya, Dok ya. Nah, itu yang paling gampang kita sampaikan ke warga itu bahwa kalau ibu menyusui itu juga katakanlah wajib vaksin gitulah, Dok. Itu gimana, Dok? Yang paling gampang kita sampaikan ke warga, yang mudah dimengerti gitu, Dok. Itu tadi aja. gimana, Bu? Sepertinya terputus tadi, Bu. Oh, saya ulangi, Mohon diulang, Jadi kan bagaimana kalimat yang gampang kita sampaikan ke warga, terutama yang ibu lagi menyusui untuk melakukan vaksin gitu, Dok. Itu kan banyak, sekarang sampai saat ini kan bahkan jangankan ibu menyusui, ibu-ibu yang tidak menyusui pun masih banyak yang takut vaksin kan gitu. Sementara kan vaksin kan wajib gitu ya. Nah, itu bagaimana biar mudah dimengerti dan warga terus melakukan gitu. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Ria atas pertanyaannya. Nanti mungkin teman sejawat yang lain bisa membantu menambahkan ya. Memang benar ya, kita itu masih punya PR besar terhadap cakupan atau capaian vaksinasi tingkat nasional ya. Kalau dulu pada zamannya varian Alpha mungkin kita 70% atau 75% saja cukup, tapi dengan varian Delta yang sangat mudah menular ini mungkin kita butuh sampai 85%-an cakupan. Sementara kalau saya melihat data di vaksinasi per hari ini atau ya 1-2 hari kemarin, cakupan vaksinasi nasional itu belum mencapai 20%. Jadi memang masih sangat jauh ya dari ideal untuk mencapai herd immunity. Jadi ini PR memang tidak hanya untuk ibu menyusui, tapi untuk semuanya ya, karena masih sangat banyak hoax dan lain sebagainya. Tapi ini untuk ibu menyusui, kalau misalnya dia ragu dengan kondisi apakah saya boleh divaksin atau tidak, ini nanti tinggal disampaikan saja bahwa justru ibu hamil dan ibu menyusui itu termasuk yang direkomendasikan untuk divaksin. Dan kalau ibunya menyusui, justru nanti dia bisa mentransfer antibodinya ke dalam bayi, jadi ke dalam ASI. Jadi bayi itu malah mendapat zat yang melawan dari virus COVID itu tadi. Jadi secara tidak langsung juga mencegah bayinya tertular dari COVID seperti itu, Bu. Tapi kalau kampanyenya secara umum memang relatif sama dengan masyarakat yang lainnya. Kita memang harus terus-menerus untuk mengkampanyekan vaksin, terus-menerus mencari bahasa yang bisa masuk seperti itu. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan atau mau sharing terkait kampanye vaksinasi? Atau Bu Ria ada yang mau ditambahkan? Karena kebetulan saya dapat tugas untuk edukasi masyarakat gitu. Jadi mungkin nanti akan belajar sedikit lah selain yang sudah disampaikan dokter Merita tadi, mungkin akan yang yaitu tadi sih yang gampang kita ya, dok ya. Bahasa di masyarakat memang ini ya beda-beda ya soalnya. Dengan level pendidikan yang berbeda, kemudian kekhawatiran yang berbeda, usia beda juga, kita butuh bahasa dan pendekatan yang
mungkin berbeda-beda juga. Iya, iya, karena ya itu tadi masih di masyarakat tuh masih ada yang ibu sudah habis selapanan gitu kan, maksudnya nganter akikoh dan selapanan sambil tanya, Bu, vaksin di mana ya? Itu ibu yang habis melahirkan gitu kan, ada yang tanya itu. Tapi ada juga yang orang habis menyusui 2 bulan gitu anak bayinya, tapi orang tuanya tidak memperbolehkan si ibu busui ini vaksin gitu. Jadi kan memang itu tadi sih mungkin faktor itu ya dok, tidak ya pengetahuan. Ya, matur nuwun dok misalnya. Makasih Mas. Sharingnya Bu Ria. Terima kasih banyak Bu Ria. Monggo Bapak Ibu jamaah yang lainnya. Ada pertanyaan di chat Mas Iya, ada ini dari Ibu Nurdanisi. Mohon izin bertanya, bila ibu melahirkan hari pertama ASI belum lancar, bagaimana sebaiknya untuk mencukupi kebutuhan ASI bayi, sedangkan ibu positif COVID? Terima kasih banyak dokter. Ibu Murdaningsih ini perawat ya sepertinya ya. Nah, kalau saya baca ASI belum lancar, berarti sudah diproduksi dong, sudah ada berarti. Entah itu menetes atau mungkin masih sangat sedikit ya. Kalau saya menangkapnya seperti itu, tapi nanti kalau keliru, monggo nanti Bu Murdaningsih bisa memperjelas. Kalau dikatakan ASI belum lancar pada hari-hari pertama melahirkan, dalam artian produksinya masih sedikit, seperti yang tadi sudah kita bahas, itu adalah hal yang sangat wajar ya. Karena dalam tahap laktogenesis sampai ke 3 hari, ASI itu masih dalam proses pembentukan. Jadi ketika di sini ini adalah masa kritis kita untuk tetap mempertahankan bayi bisa mendapatkan ASI. Jadi ya prinsipnya tetap sama Bu. Jadi tetap diajarkan agar ibu menyusui terus kepada bayi. Kalau rumah sakitnya ini tergantung kebijakan rumah sakitnya ya. Ada rumah sakit yang memang memungkinkan untuk perawat gabung ya, dan bayinya ini misalnya tadi diletakkan di inkubator atau bisa menyusu langsung hanya ketika jam menyusui saja seperti itu. Tentu kalau bisa menyusui langsung akan jauh lebih baik dan merangsang produksi ASI jauh lebih baik dibandingkan dengan diperah. Kalau memungkinkan ya, nanti mungkin bisa didiskusikan dengan dokter anak yang merawat. Maka memang sebaiknya bayi tetap disusukan langsung, tentu dengan protokol kesehatan dan ventilasi dan lain sebagainya yang juga diperhatikan. Jadi kalau khawatir ketika rawat gabung, maka bisa disusui hanya pada saat jam menyusui saja. Namun kalau tidak bisa dirawat gabung sama sekali, maka ibu bisa diajarkan untuk mulai memerah ASINya dengan alat maupun dengan tangan. Karena nanti pada hari ketiga umumnya sudah mulai lancar produksinya. Dan bahkan kalaupun hingga 1 minggu kok produksinya kelihatannya masih sedikit, sebenarnya hasil perahan itu kan tidak bisa menggambarkan jumlah ASI ya, karena itu adalah hasil perahan, bukan produksi ASI yang sesungguhnya. Yang diperah oleh bayi dengan yang diperah oleh alat, yang diperah oleh bayi dan yang diperah oleh alat ini bisa sangat berbeda hasilnya gitu ya. Jadi kalau bayi menyusu langsung bisa memerah sangat banyak. Ini bisa dibuktikan kalau misalnya ibu ini menyusui bayi sambil pumping. Biasanya nanti hasil pumpingnya akan jauh lebih banyak dibandingkan dengan ketika dia pumping tapi sedang tidak menyusui gitu ya. Jadi sekali lagi produksi dari pompa ASI ini tidak menggambarkan produksi ASI yang sesungguhnya. Intinya sih tetap di-encourage untuk bisa memberikan ASI, syukur-syukur bisa diberikan secara langsung dengan menggunakan masker double dan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik dokter, terima kasih banyak atas jawaban yang disampaikan. Mungkin ada ingin disampaikan oleh Ibu Murdaningsih. Ya, terima kasih dok. Terima kasih. Ini bayinya satu ruang dengan ibunya. Oh, satu ruang ya. Satu Iya. ruang biasanya lebih mudah lagi Bu, karena dia setiap nangis bisa langsung nemplok. Jadi nanti pada pada periode berikutnya yang galaktopoiesis insya Allah lebih lancar produksinya. Oh, okay.
Terima kasih Ini Dok. sama nih. Ini sama merah Mbak. Assalamualaikum. Monggo. Baik, Waalaikumsalam. ada pertanyaan lagi dari Bapak Nur Khalid. Mohon izin bertanya, apakah sudah pernah ada kasus bayi terpapar COVID dari ibunya setelah disusui? Dan bagaimana sih cara penanganannya setelah terpapar COVID? Lalu seperti apa gejalanya? Susun. Ya, ini kalau saya mencoba mencari terpapar karena menyusui ya, relatif datanya masih kontroversial ya Bapak Ibu. Jadi meskipun pada anak itu memang yang positif kebanyakan adalah bayi, tapi karena faktor persusuan ini kontroversial. Yang pertama adalah bisa jadi ibunya itu memang sudah positif ketika dia menyusui bayi. Jadi setelah bayi lahir, ibunya menyusui, maka memang sudah ada kontak erat dengan ibunya dan ibu memang belum tahu kalau kondisinya positif ya. Jadi ibunya ini terjadi pada bayi-bayi yang lahir yang sekian hari kemudian ya. Jadi ibu tidak tahu kalau dia positif, dia menyusui bayi, tidak pakai masker, otomatis kontak erat ya ibu dengan bayi. Maka ini wajar kalau bayinya positif. Tapi kalau ibu yang melahirkan dalam kondisi dia terkonfirmasi COVID, kemudian dia sudah menggunakan masker atau proteksi yang double, kemudian menyusukan kepada bayinya, ini kok saya belum mendapatkan penelitiannya ya. Tapi kalau dari pengalaman sejawat yang mengelola kasus-kasus ini di Sarjito dan di beberapa rumah sakit yang lainnya, ternyata bayi tidak menjadi positif ya seperti itu. Kalaupun dia positif, umumnya memang sudah positif duluan dari sebelum disusui maksudnya. Kalau dia sudah positif, bagaimana penanganannya? Nah, kita perlu tahu dulu kondisi bayinya seperti apa ya. Kan COVID ada yang tanpa gejala, ada yang gejalanya ringan, sedang maupun berat. Tentu penata laksanaan dan rekomendasi terapinya berbeda. Secara umum sih terapinya mengatasi gejalanya. Jadi kalau demam ya, kalau bayi masih ASI ini umumnya bahkan tidak perlu diberikan obat apapun ya. Obatnya adalah ASI-nya itu sendiri. Seperti yang Bapak Ibu tahu ya, kalau bayi ASI masih sakit kadang-kadang bahkan tanpa obat turun panas asal ASI-nya banyak, maksudnya dalam artian disusukan terus dia bisa mereda sendiri demamnya. Tapi dalam kondisi tertentu nanti dokter bisa merekomendasikan untuk misalnya pemberian obat tertentu untuk meredakan gejala. Tapi sejauh ini bayi yang masih ASI eksklusif meskipun dia batuk, pilek atau demam umumnya hanya ASI dan tidak perlu mendapatkan obat lain. Kalaupun ada, dia biasanya terapi suportif saja ya, misalnya untuk mengurangi hidung tersumbat dan lain-lain, ibu bisa melakukan berbagai cara, misalnya menggunakan aromaterapi dan lain sebagainya. Ini sudah ada beberapa rekomendasi penelitiannya untuk yang seperti ini. Tapi ini mirip dengan kondisi bayi yang batuk pilek pada umumnya. Tapi akan beda cerita kalau misalnya dia bayi ini mengalami kondisi COVID yang sedang atau berat. Tentu penata laksanaannya harus ditangani oleh tenaga kesehatan di rumah sakit. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu teman sejawat ada yang mau menambahkan? Kalau di masyarakat sih, kalau ada tahu bayi positif gitu ya, nanti mengikuti arahan dari petugas yang ada ya. Karena kalau memang tidak bergejala atau gejalanya ringan, hanya batuk pilek biasa, biasanya tetap dirawat seperti biasa di rumah, seperti Bapak Ibu yang mengalami karantina atau isolasi mandiri, tetap menyusu pada ibunya dan perawatannya seperti biasa, tidak harus dibawa ke rumah sakit. Mohon izin bertanya, dokter. Boleh, Ibu. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, saya tadi telat join-nya. Barangkali sudah dibahas. Saya menanyakan, saya mohon maaf sebelumnya. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama, apabila ibu terkonfirmasi positif, ibu hamil terkonfirmasi positif, kemudian setelah lahir, jarak berapa lama bayinya itu dites di swab maksudnya.
segera setelah lahir atau ada jeda waktu, misalnya 24 jam minimal atau beberapa saat lamanya untuk melakukan tes pada bayinya. Selanjutnya pertanyaan yang kedua, dokter. Apabila ibu yang positif tersebut ASI-nya itu belum keluar, apakah bayi tetap disusukan? Jadi sudah tahu terkonfirmasi ya pada saat mau masuk persalinan itu. Apakah bayi tetap disusukan untuk merangsang ataukah perlu mencarikan donor ASI, Dok? Demikian pertanyaannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Fatia. Monggo Bu Dr. Merita. Kayaknya kalau yang kapan tesnya di Vaskes saya perlu bantuan nih. Dokter Irhami masih di situ nggak? Halo Dokter Irhami, kayaknya udah nggak ada nih. Jaraknya berapa hari dites? Ini yang saya dapatkan memang agak berbeda-beda ya. Mungkin beberapa Vaskes membutuhkan memiliki panduan yang cukup berbeda karena ada laporannya itu sangat terbatas ya, jarak bayi itu bisa dikatakan positif atau negatif. Intinya begini, kalau pada orang normal, tes swab ataupun tes untuk COVID ini kan juga tidak bisa langsung dilakukan ya. Jadi orang normal itu bahkan butuh 5 hari baru, butuh beberapa hari untuk dites baru setelah dia kontak ya, supaya tidak terjadi bias gitu ya. Dan untuk bayi ini, kalau dari CDC memang panduannya adalah tesnya ini 24 jam setelah lahir, seperti itu Bu. Jadi supaya tidak bias gitu intinya kan, karena dia baru kontak dengan ibunya, dia bisa jadi kalau di swab mungkin bisa positif, tapi sebenarnya itu hanya transien atau kuman yang nempel tapi belum tentu menginfeksi gitu. Jadi butuh waktu untuk apakah hasil positif ini benar-benar positif atau positif palsu. Tapi kalau dari CDC, panduan yang saya dapatkan 24 jam jaraknya. Kalau di Indonesia mungkin teman-teman yang di rumah sakit boleh membantu menjawab pertanyaan ini. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, tadi kalau ini ya, ASI-nya belum keluar, apakah disusukan langsung ataukah langsung dicarikan donor atau ibu susuan ya? Sebenarnya seperti yang tadi sudah kita bahas ya, karena fase laktogenesis ini butuh waktu sampai sekitar 72 jam atau 3 hari, maka sebenarnya kita masih bisa memberi waktu pada bayi bahkan sampai 72 jam tidak diberi ASI juga nggak apa-apa ya kalau kita baca di panduan-panduan WHO. Dan kadang-kadang sebenarnya ASI itu sudah keluar, tapi ibu tidak menyadarinya. Jadi kadang-kadang ASI saya belum keluar nih Bu Bidan, Bu Perawat gitu ya. Tapi ketika di Bu Bidan atau Bu Perawat memeriksa payudara ibu, dibantu dipencet, udah Bu sudah keluar meskipun masih rembes sangat sedikit. Jadi memang perlu dipastikan ini benar-benar belum keluar atau sebenarnya sudah keluar namun tidak disadari seperti itu. Karena kan itu tadi produksinya masih produksi awalan, masih fase laktogenesis, jadi masih sangat sedikit atau masih menetes saja. Dan kalau sarannya memang kalau kita mengharapkan supaya selanjutnya ibu produksinya lancar, maka seharusnya juga tetap menyusu langsung pada ibunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena semakin sering disusukan nanti ibu akan menghasilkan ASI lebih banyak karena ada demand yang atau ada permintaan ASI dari bayi. Prinsipnya seperti itu ya Bu. Meskipun ternyata di lapangan mungkin kita akan menemukan banyak kendala dan banyak faktor yang bisa mempengaruhi bagaimana akhirnya bayi mendapatkan ASI secara langsung atau akhirnya misalnya keluarga khawatir sekali dan akhirnya mendapat donor. Tapi kalau mengacu pada teori bagaimana produksi ASI, maka seharusnya bayi tetap disusukan langsung kepada ibunya. Demikian. Oke, baik dokter. Mohon maaf dok, satu lagi ya dok ya. Apakah untuk ibu yang positif itu pada saat
bayi segera setelah lahir tetap diberikan hak untuk IMD atau tidak, Dok? Nah, untuk IMD ini tadi ya rekomendasi dari WHO dan IDAI ini ada perbedaan. Kalau WHO ini keluar tahun 2020 dan hingga hari ini belum diupdate, ini tetap menyarankan ibu apapun kondisinya, kalau dia stabil ya, maksudnya dalam kondisi baik, tidak yang dalam kondisi tidak sadar dan lain-lain, itu tetap bisa dilakukan IMD. Tapi kalau IDAI ini memang menyarankan pada ibu-ibu yang suspek atau terkonfirmasi ini sebaiknya dilakukan, tapi dengan sama-sama dilakukan dengan menggunakan protokol kesehatan. Ini saya coba buka slide-nya. Sudah terlihat ya, Bu? Sudah. Nah, ini panduan dari IDAI. Kalau ibunya kontak erat atau kasusnya suspek dapat dipertimbangkan. Jadi ibu yang kontak erat atau kasus suspek ini boleh dilakukan. Tapi kalau ibu yang statusnya terkonfirmasi, maka boleh dipertimbangkan diberikan IMD-nya ini. Terutama kalau dia gejalanya ringan atau tanpa gejala, atau kondisi ibu dan bayi stabil dengan menggunakan APD. Jadi nanti yang memutuskan bisa dilakukan IMD atau tidak adalah dokter yang menangani atau petugas kesehatan yang menangani pada saat proses persalinan. Oke, ya baik. Kalau baik, dari panduan bunyinya seperti ini ya, Bu ya. JNJ. Baik, jelas dokter sudah. Terima kasih sekali, Dok. Sami-sami. Oke, baik Bu Dokter, terima kasih banyak atas materi yang telah disampaikan pada malam hari ini. Sebelumnya mohon maaf kepada seluruh para jamaah untuk mungkin ada beberapa yang ingin ditanyakan kepada Dr. Merita kaitannya dengan bagaimana cara kita untuk manajemen laktasi pada ibu yang sedang terkonfirmasi COVID-19. Karena berhubung pada malam hari ini sudah menunjukkan pukul 9 malam dan batas waktu kegiatan kita pada malam hari ini sampai jam 9 malam. Kami mohon maaf. Mungkin di lain kesempatan bisa kita lanjutkan kaitannya untuk membahas kaitannya dengan bagaimana cara kita manajemen laktasi pada ibu yang sedang terkonfirmasi COVID-19. Sangat baik sekali materi yang disampaikan oleh Bu Dokter kaitannya dengan penting sekali ASI buat bayi meskipun ibu yang sedang terkena konfirmasi COVID-19. Sepertinya ini ya nanti Dokter Alfaina pada tanggal berapa ya Mas Amin ya ada materi juga tentang pada ibu hamil ya mungkin bisa berkaitan topiknya dengan hari ini. Iya, benar sekali. Baik Bapak Ibu jamaah sekalian, kaitannya dengan materi pada malam hari ini kita cukup sekian. Mari kita akhiri pertemuan kita pada malam hari ini dengan sama-sama mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Dr. Merita. Terima kasih banyak juga kepada seluruh peserta yang telah hadir. Semoga kegiatan kita pada malam hari ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Amin. Terima kasih Dr. Merita. Insya Allah sangat bermanfaat ilmunya. Sehat selalu dokter. Amin. Sama-sama. Semoga semuanya juga sehat selalu. Terima kasih Dokter. Amin ya Rabbal Alamin. Dokter Asep dan Dokter Ilhami yang membantu menjawab di chat ya. Iya. Dokter Merita, apakah materi boleh di-share nanti untuk peserta, Dok? Boleh. Kalau diperbolehkan, dikirim ke kolom chat. Biasanya kami bagikan di grup WAG jamaah, Dok. Jika berkenan nanti bisa di-share ke Dokter Eko Rini. Oh iya, oke, boleh. Baik, saya bagikan ya. Ya. Matur nuwun Dokter Merita.
Terima kasih Mas Amin sudah membantu memoderatori Bapak Ibu sekalian yang sudah bergabung malam ini. Terima kasih banyak, Ge. Semoga semuanya selalu sehat dan insya Allah besok malam kita jumpa kembali. Besok malam jatahnya untuk kita mendengarkan pengalaman dari para penyintas, Ge. Monggo yang berkenan untuk bergabung kembali, insya Allah besok malam di jam yang sama. Sugeng istirahat. Selamat mempersiapkan diri untuk beristirahat. Insya Allah besok bangun dengan keadaan kondisi segar. Dan pengajian malam ini kita tutup bersama-sama dengan membaca hamdalah. Dan saya mohon izin untuk mematikan link Zoom, Ge, supaya Bapak Ibu nanti bisa beristirahat. Ge. Terima kasih banyak sekali lagi untuk semuanya, Dr. Merita, Mas Amin dan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.